Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Hadirin hadirat yang kami muliakan, segala puji bagi Allah yang telah memberikan kesempatan kepada kita semuanya untuk dapat kembali hadir di musyawarah yang berbahagia ini dalam rangka sama-sama kita berta'abbud kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat beserta salam sama-sama kita sampaikan kepada junjungan alam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena perjuangan beliau, susah payah beliau, sehingga kita sampai pada saat ini masih menikmati nikmatnya iman Islam sebagaimana yang kita rasakan saat sekarang ini. Hadirin hadirat Bapak Ibu, anak-anak sekalian yang saya hormati dan muliakan, Ramadan selalu hadir secara sunatullah setiap tahunnya, akan tetapi kesempatan tidak didapatkan oleh semua kita. Apa buktinya? Ada di antara kita yang dulu mereka ada di saf bagian depan sini, saf kedua dan saf ketiga, hari ini pada Ramadan ini mereka tidak lagi bersama kita. Itu buktinya bahwa Ramadan akan datang selalu selama dunia masih ada, akan tetapi kesempatan peluang kita untuk mendapatkannya itu yang tidak akan kita dapat. Karena semuanya adalah karena nikmat dan karunia Allah Subhanahu wa ta'ala. Termasuk juga yang awal-awal Ramadan ini sudah Allah ambil kembali ke sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga ini menjadi pemicu terutama untuk saya pribadi sebagai yang menyampaikan, dan juga kepada kita semuanya yang hari ini masih Allah berikan kesempatan untuk menjalani hari-hari Ramadan jadi sekarang sampai akhir insyaallah. Hadirin hadirat yang saya muliakan, atau lebih tepatnya kita sebut sebagai tazkirah, saling mengingatkan. Karena fadzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin, berilah peringatan karena peringatan itu bermanfaat untuk kita semuanya. Semoga Allah juga sebut pada ayat yang lain, wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr, menyampaikan dengan nasihat kesabaran, pesan kesabaran dan pesan kebaikan. Hadirin hadirat yang berbahagia, Ramadan secara khusus Allah sebut dalam Al-Quran Syahrul Ramadan, khusus Allah sebutkan Syahrul Ramadan. Sementara untuk bulan-bulan yang lain Allah tidak sebut secara spesifik, ya. Dalam surah At-Taubah ayat ke-6 Allah menyebutkan bahwa tahun itu, dalam tahun itu ada 12 bulan, dan dari 12 bulan itu ada 4 bulan haram. Demikian saja Allah sebut dalam surah At-Taubah ayat 36. Akan tetapi untuk Ramadan Allah sebutkan secara spesifik, Syahrul Ramadan allazi unzila fihi Qur'an. Ya, Syahrul Ramadan allazi unzila fihi Qur'an. Khusus disebutkan Syahrul dan Ramadan. Sementara untuk bulan yang lain Allah cuma sebut Syahrul Isna Asyara Syahra, 12 bulan. Ya. Anak-anak semuanya pasti ingat 12 bulan, ya. Diawali dengan bulan kok Januari pula. Bulan Muharram diawali dengan bulan Muharram. Setelah itu anak-anak betul mutakin. Setelah itu kita lihat lagi ke depan setelah ini. Ya, hadirin yang berbahagia, kenapa Ramadan
itu mulia. Ada beberapa sebab, ya, sehingga Allah sebutkan spesifik. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Salman, dalam hadis itu disebutkan dengan syahrul azim. Ramadan itu disebutkan dengan syahrul azim. Apa yang besar di sini syahrul azim? Yang pertama tentu yang tadi itu. Pada bulan ini Allah menurunkan Al-Quran. Apapun yang bersentuhan dengan Al-Quran Allah muliakan. Ketika Allah turunkan Al-Quran itu, inna anzalnahu fi lailatul qadr, maka malam itu menjadi lebih baik dari 1000 bulan. Begitu. Jadi bersentuhan dengan Al-Quran membuat yang mulia, malamnya menjadi mulia. Begitu juga Ramadan. Ramadan itu menjadi mulia karena salah satunya adalah Allah turunkan Al-Quran. Hadirin yang berbahagia, Ramadan ada dua dimensi yang mengiringinya. Yang pertama dimensi ibadah, ya. Bunyal Islam ala khamsin, dalam hadis disebutkan Islam itu ditegakkan atas 5 rukun: syahadah, salat, puasa, zakat, haji. Bunyal Islam ala khamsin, 5. Ditegakkan Islam itu dengan 5. Semua sisi ibadah dalam Islam tidak hanya hubungannya dengan Allah. Dan Ramadan, khusus Ramadan, secara spesifiknya dia dimensinya adalah dimensi sosialnya lebih banyak. Karena kalau kita lihat secara definisi, puasa itu artinya menahan diri, al-imsak. Al-puasa itu secara bahasanya al-imsak, menahan diri dari makan dan minum dan sesuatu yang membatalkan puasa dari fajar sampai terbenam matahari. Ya, dari kita sekarang, dari masuk waktu subuh sampai berbuka. Itu artinya puasa secara bahasa. Akan tetapi apa pesan di sebalik itu? Pesan di sebalik itu adalah merasakan bagaimana kita tidak makan, kita tidak minum. Bukan hanya itu, tapi juga menahan diri dari sesuatu yang dapat membatalkannya. Dan inilah yang disebut dengan dimensi lain dari puasa, adalah berefek kepada perilaku kehidupan sehari-hari. Hadirin yang berbahagia, kemudian saya ambil satu sub yang khusus tentang Ramadan ini adalah Syahrul Quran. Kita ambil sub ini untuk kita sama-sama melihat pada malam ini bahwa Ramadan secara adat kebiasaan yang terjadi di tempat kita dimanapun di belahan dunia ini adalah setiap malamnya ada tadarus, ya, secara spesifik. Kemudian mungkin hari-harinya ada beberapa masing-masing. Nah, pertanyaannya kenapa pada Ramadan begitu bersemangat untuk membacakan? Pastinya karena ada, kalau kita sebut ada daya tariknya, karena Ramadan ini ada daya tariknya. Akan tetapi yang lebih perlu kita lihat lagi adalah karena ini bulannya disebut dengan bulan Syahrul Quran juga, ini bulannya Al-Quran. Yang lebih penting dari itu adalah interaksi kita dengan Al-Quran secara lebih mendalam. Apa itu? Yang pertama adalah benar dalam membacanya. Itu tahap awal. Kemudian tahap selanjutnya adalah memahaminya. Ketika kita masuki minimal tahap awal yang terlebih dahulu adalah tahsinul qiraah, membenarkan ataupun membetulkan bacaan kita. Ini yang penting. Kenapa? Karena supaya interaksi kita dengan Al-Quran lebih sempurna. Oleh karenanya di musola kita alhamdulillah
dari Ramadan tahun lalu sampai Ramadan ini, insya Allah sudah setahun. Kita awali dulu di Ramadan 1443 pada subuh setiap hari Ahad, dan insya Allah program ini juga akan terus berlangsung, dan insya Allah besok kita akan start kembali dalam durasi sudah setahun kita tahsinul Quran. Ya, kita memperbaikinya. Ya, kita memperbaiki bacaan kita, kualitas bacaan kita, dan semoga setelah ini juga kita naik tingkat menjadi ke tahap memahami Al-Quran. Di setiap akhir dari program tahsin yang kita adakan, kita sedikit mentadabburi Al-Quran. Oleh karenanya, pada kesempatan yang berbahagia ini, kami atas nama pengurus musala mengajak kita semuanya, mari kita sama-sama berpartisipasi, karena meskipun kita akrab dengan Al-Quran, tidak berarti juga kita akan selalu benar dalam membaca Al-Quran. Ya. Karena dalam salah satu ilmu belajar Al-Quran adalah kita memperdengarkan bacaan kita kepada guru. Itu salah satu yang penting dari kita berinteraksi dan belajar dengan Al-Quran. Saya pikir ini yang bisa saya sampaikan pada kesempatan hari ini, malam ini. Subhanallah, jazakumullah khairan katsiran. Mohon maaf atas segala kekurangan. Subhanallahumma rabbana wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.